dan pasal 26 ayat 12 sampai 15. Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29, dan Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu terbuka di tangan-tangan kami Tuhan. Tentu kami rindu membacanya, berusaha belajar memahami apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan minta untuk kami kerjakan di tengah-tengah ini. Tuhan mau mengingatkan kami juga bahwa kami harus menyadari bahwa ketika kami ada dan kami hidup, kami tidak perlu melupakan Tuhan dalam segala hal yang kami jalani. Tolong kami Tuhan, mampukan dan kuatkan kami. Usir segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, dan Roh Kudus menaungi kami, bahkan ruangan ini ketika kami membaca, mendengar, dan hamba-Mu memberitakan firman ini bagi jemaat. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Amin. Ulangan pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-29, demikian bunyinya: persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Allah. Apabila dalam hal engkau memberkati Tuhan Allah, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana selalu jauh dari tempatnya. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allah. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria dengan seserumu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatnya, janganlah kau abaikan, sebab dia tidak dapat bagian milik pusaka bersama-sama kau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanah dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempat, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian untuk bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, Ulangan 26 ayatnya yang ke-12 sampai 15, demikian bunyinya: persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata kepada Tuhan Allahmu,
telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepada. Tidak kulangkahi atau lupakan sesuatu dari perintahmu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediaman yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umat Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Shalom. Khotbah kita atau tema khotbah kita hari ini, persepuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab iman. Sekali lagi, persepuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab jemaat. Tanggung jawab iman. Bicara tentang perpuluhan berarti dalam hubungannya dengan uang yang selalu kita bawa di gereja. Dan kegunaan uang itu juga sebentar nanti saya jelaskan. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, di antara perbatasan menuju tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa tempat itu penuh dengan air susu dan madunya, artinya bahwa tempat itu nanti akan ada banyak berkat yang telah disediakan, karena bangsa Israel akan menikmati semua yang mereka inginkan. Maka Musa sendiri menulis surat ini untuk mengulanginya dan menuntut serta mengingatkan kepada orang Israel supaya mereka memahami kembali bahwa bagian ini merupakan bagian yang akan mereka nikmati kalau sudah nikmati di tanah yang penuh dengan air susu dan madu itu. Satu hal saja yang Tuhan mau, jangan lupa Tuhan. Sehingga perpuluhan ini ditulis sebagai bagian dari ungkapan suatu tanggung jawab, suatu perintah yang merupakan tanggung jawab umat Israel untuk menunjukkan rasa syukur, sebuah bagian dari kehidupan iman untuk mereka lakukan kepada Allah, sebagai bagian juga dari tanggung jawab bersama dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Karena dong nanti sampai nanti dong lupa Tuhan. Oleh sebab itu di atas Bukit Nebo sebelum Musa pergi mati dan meninggalkan umat Israel, dia bilang begini, kepadamu berhadapkan dua hal, kematian dan kehidupan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Bencilah aku, maka kamu akan mati. Dan ini bagian juga diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa supaya mengingatkan orang Israel. Itulah sebabnya ada dua poin yang sangat penting dalam bagian ini. Yang poin pertama melukiskan atau mengungkapkan bahwa persembahan persepuluhan adalah perintah Allah dan ungkapan syukur. Sesungguhnya persepuluhan pada mulanya adalah inisiatif atau respons dari komitmen iman secara sukarela, baik dari Abraham dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, Yakub dalam 28, keluar Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kemudian sebelum diatur dalam hukum legal orang Israel atau hukum Torah, perintah persepuluhan baru ditetapkan dalam Imamat pasal 27 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Tujuan utamanya mengajarkan bahwa umat benar-benar tidak memiliki apapun.
Tuhan itulah sumber berkat. Oleh sebabnya, ketika Tuhan memberi berkat itu, umat harus menjawab kebaikan Tuhan itu dengan segala hal atau suatu pengucapan syukur yang disampaikan atau diberikan kepada Allah. Tujuan berikutnya dari persembahan persepuluhan yang diungkapkan adalah menyiapkan sistem keimanan umat Israel dalam pelayanan di Bait Allah. Mereka diajak untuk tetap ada dan melayani Tuhan di dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya persembahan persepuluhan yang kuduskan itu kemudian diatur dalam hukum dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 24. Apa yang dibawa ke rumah Tuhan dikhususkan kepada orang-orang Lewi, sebab mereka ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pelayanan setiap hari di Bait Suci, dan mereka tidak dapat tanah dan tempat yang disediakan dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang Israel diingatkan untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. 12 suku, 11 dapat tempat tanah semua manusia, satu terdapat tanggung jawab di Bait Suci. Kalau tidak kasih berarti lupa bahwa mereka bersaudara juga menderita di Bait Suci. Oleh sebab itu perpuluhan ditujukan atau tujuan dari perpuluhan itu untuk semua yang ada. Itulah sebabnya pada ayat 22 sampai 27 persembahan persepuluhan tahunan, sisihkan 1/10 dari hasil panen tahunan dan dibawa ke tempat yang Tuhan pilih di Yerusalem sebagai Bait Suci di mana mereka membangunnya. Sehingga kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus lahir, mereka harus dibawa. Mereka harus bawa dia ke itu, ada persembahan, ada burung dikubur, ada segala hal yang disiapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap orang di tengah-tengah hidup ini. Kemudian Bapak Ibu, dalam ayat 28 sampai 29 ada persembahan 1/10 tahun, di mana pada waktu 3 tahun 1/10 tidak dibawa ke Bait Suci, tetapi dikumpulkan atau ditaruh di kota masing-masing. Maka kaum Lewi dan orang asing pendatang, yatim piatu, janda duda, mereka akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya mereka juga bisa memuliakan Allah. Kemudian bagian yang kedua, poin yang kedua, ayat Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-15, persembahan persepuluhan sebagai tanggung jawab iman. Mengulangi perintah persembahan persepuluhan tahun ketiga setelah umat melakukan kewajiban dan mempersembahkan persepuluhan pada tahun ketiga, maka yang dikerjakan oleh umat selanjutnya adalah masing-masing harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah bahwa semua perintah Tuhan tentang persembahan persepuluhan sudah dilakukan dan sudah dikerjakan. Apa yang menjadi dasar kenapa kita harus lapor kepada Allah? Padahal Tuhan itu Maha tahu. Kita memikirkan apa saja Dia tahu. Dia bisa lihat segala sesuatu, menembus segala sesuatu. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tetap tahu. Itulah sebabnya ada lagu bilang, jangan kau bersandiwara kepada Tuhan, boleh bersandiwara di dunia ini, karena Tuhan Maha tahu. Ujung-ujung dari laporan kepada Tuhan dalam bagian ini disahkan bahwa sesungguhnya kita meminta berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Jadi tidak salah kita melakukan, dia bilang begini, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, ujilah aku. Selanjutnya maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Bapak Ibu, ketika semua yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, terakhir mereka harus menyampaikan kepada Tuhan, maka mereka akan melaporkan kepadanya segala hal yang menjadi bagian dari apa yang telah mereka lakukan. Akhir dari semuanya,
Mereka menantikan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Satu kali kami tanam kacang. Kebetulan bakar kebun sedikit, tanam pendeta kacang. Berdini api makan banyak, lokasi yang begitu luas itu. Mama yang dengan saya bilang, pendeta ini banyak tempatnya, jadi kacang kayaknya 10 kilo. Pendeta beli kacang 10 kilo tanam. Panen dapat 15 karung. Di luar dari warga jemaat yang campur, ada yang bawa 1 karung pergi, ada yang 1 bakul pergi, 1 doken pergi. Lalu 15 karung. Tapi sebelum cabut itu satu mama itu dia cabut, ada beberapa pohon diikat. Saya bilang, itu untuk apa? Bawa ke gereja sebagai hasil bulu. Saya bilang, mama telah berdosa kan? Ini nanti 15 karung ini. Masa ketemu bawa 1 karung pohon itu saja, ikut 1 karung bawa ke gereja. Karena itu Tuhan kepada supaya itu dapat berkat-berkat yang lain. Contoh kecil cerita yang kita alami dengan pergumulan waktu itu. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus kita mengerti dan kita pahami tentang persembahan persepuluhan. Yang pertama, Bapak Ibu, sesungguhnya persembahan persepuluhan adalah suatu perintah, sehingga persembahan persepuluhan adalah keharusan. Keharusan bukan beban, melainkan ketaatan iman kita kepada Allah. Dapat gaji 10 juta, makasih 1 juta dipikir-pikir. Karena itu mengganggu dapur kita. Padahal Tuhan bilang sepersepu daripada. Jadi untuk mengisahkan tentang bagaimana persepuluhan itu sebuah keharusan, karena kita akan menantikan berkat dari Tuhan. Ada satu cerita. Kebetulan pertemuan 3 ekor laba-laba, dong ketemu di satu tempat. Tapi dong tinggal di mana satu tempat, tapi dong berjauhan, jadi dong ketemu terus dong cerita-cerita. Dong tempat yang dong tinggal itu ada di gereja. Lalu laba-laba yang pertama dia bilang, sobat, satu hidup ini juga enak apa? Tapi kamu bayangkan setiap tahun bisa dapat busuk. Jadi yang dua dong penasaran, barang kau tinggal di mana? Kamu dua bayangkan saya tinggal di plafon jadi. Kalau mau Natal itu majelis kasih gereja di musuh saya, dia bikin saya tergeser dari tempat yang saya tinggal selama. Yang kedua bilang, kalau saya enak-enak saja, tapi setiap minggu saya dapat ganggu juga luar biasa. Baru kau tinggal di mana? Bayangkan saya tinggal di bawah mimbar. Jadi kalau pendeta roh, kalau dia semangat sampai di buku begini, rasa-rasa jantung nggak cocok. Yang ketiga, kalau saya aman-aman saja, ada gangguan tak bisa tak makan. Lalu dia bilang, kamu tinggal di mana? Kamu tinggal, kamu 2 tahun, saya tinggal di PT Perpuluhan. Jadi kalau hari Minggu majelis buka PT terhadap apa, jadi saya aman-aman saja. Bapak Ibu itu cerita seandainya 3 ekor laba-laba itu benar-benar manusia dan itu. Padahal persembahan persepuluhan merupakan sebuah keharusan. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan banyak orang. Kalau di YouTube viral tentang persembahan persepuluhan, orang bicara-bicara sampai itu. Karena sejujurnya kita harus tahu, ada warga jemaat terpendeta untuk jemaat besar ini, seharusnya kok kaya ini. Saya bilang, maksudnya kenapa saya harus kaya? Wah, kalau semua datang kasih kok perpuluhan juga kok kaya ini. Ada yang punya gereja kecil tapi mobil berapa banyak, motor berapa banyak. Saya berikan persembahan persepuluhan bukan untuk saya makan, tapi untuk semua orang makan, menikmati. Karena bagian firman dia bilang, ada pendeta, orang ini, ada janda juga yang orang asing, dan semua itu. Oleh sebab itu sesungguhnya Bapak Ibu kita tahu, kita punya jemaat gereja GKI di Tanah Papua ada 2.000 sekian jemaat. Ada pendeta itu ada 1.000 sekian. Ada guru jemaat ada sekian banyak. Jaminan hidup pelayan dalam satu bulan itu 10 miliar lebih. 10 miliar lebih. Bapak Ibu kalau pemerintah kota saja berapa pegawai, Bapak Ibu bisa pikir berapa ratus atau berapa miliar yang bisa keluarkan. Itu pun gaji tidak seperti yang pemerintah. Kami punya gaji masih di bawah UMR, tapi kami tidak pernah bicara tentang itu. Yang penting kami melayani 10 miliar. Kalau seandainya tidak ada persepuluhan, maka
Gereja ditutup karena tidak ada orang yang melayani dan tidak ada orang yang berdoa persekutuan. Oleh sebab itu dikatakan dalam bagian ini, persembahan persekutuan adalah sebuah perintah dan itu adalah sebuah keharusan. Dan sesungguhnya keharusan itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi bagian yang harus menunjukkan suatu ketaatan iman yang kita lakukan kepada Allah. Karena Allah sumber berkat itu dan Dia akan memberi berkat itu kepada kita ketika kita memberi. Ujilah aku, maka aku akan memberi berkat, membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan apa yang menjadi kepunyaan. Seandainya kita bilang begini, saya suka buat Tuhan di tubuh saya saja, dia telah buka tingkap langit di tubuh saya. Intinya saya biasa-biasa saja. Saat ada satu cerita lagi begini, seorang perempuan yang berdoa untuk Tuhan. Dia baca kitab, dia baca sampai di kitab Meliaki yang tadi saya bilang, bawalah persembahan persekutuan di dalam rumah ujilah agama. Langsung dia membawa Yesus. Aku bicara betul kan tidak ya? Saya coba dulu. Lalu dia bawa 1.000 dari uang 10.000 yang dia punya. Tuhan, ini 1/10 saya, kalau kau jago, kau buka tingkap langit. Wah, Tuhan bilang barang apa yang kurang kan? Saya kasih 1 juta. Tuhan, ini kau pun 100.000. Mana kalau kau jago? Tuhan kasih 10 juta. Tuhan, ini kau pun 1 juta. Kalau kau jago, buka tingkap langit. Tuhan kasih 1 miliar. 100 juta mau kasih loh. Pikir 2 kali lipat ini. Yesus ini 100 juta ini bisa bangun rumah satu. Kira-kira mau kasih 100 juta atau tidak? Dan tidak bisa kasih 100 juta. Seandainya Tuhan dia bilang begini, wah, saya suka tingkap-tingkap langit baru kau tipu saya kan? Saya kembali tutup tingkap-tingkap langit. Kalau kita mau bikin apa? Dia sudah berkatnya kok. Kalau dia tidak mau kasih, dia punya hak. Oleh sebab itu umat Israel diperintahkan, setelah kamu melakukan semuanya, lapor untuk dia. Saya sudah bikin, jangan takut. Nanti dia kasih yang lebih banyak untuk kita. Maka kita akan menikmati segala hal yang menjadi segala keuntungan dan keinginan kita di tengah-tengah. Yang kedua, marilah kita ingat bahwa yang utama dari persembahan persepuluhan bukan uang atau barang saja, tetapi yang utama adalah perjumpaan umat dengan Tuhan. Kita kan bikin uang saja. Bapak Ibu, 1 hari 24 jam. Kalau 1 hari kita kasih Tuhan perpuluhan itu 2 jam 40 menit kalau tidak salah. Bapak Ibu, Tuhan sudah kasih segala sesuatu untuk kita. Yang pertama Tuhan kasih hidup. Ketika pagi-pagi begini ayam berkok kita mata tak buka, kita masih hidup. Dia cuma minta 2 jam 40 menit. Ketemu datang berjumpa dengan dia supaya cerita apa yang bisa kita ceritakan. Di Maibrat, ketemu punya istilah satu namanya istilah baku ketemu. Di satu tempat misalnya dari Bangun 2 ketemu, saya tinggal, sekalian tinggal Bangun 2, saya tinggal di Evata, ketemu Baku Dapa di depan Lasatus itu. Baku Dapa itu baku tukar hadiah. Telegona namanya. Ibu Homer dia senyum-senyum kan dia tahu. Jadi biasa saya datang ketemu di saat teman saya bawa bekal. Saya kasih kue 1, dia kasih kue 1. Tapi itu kue. Tapi itu biasa kalau kamu itu bawa macam dari babi kan, keladi kan, waktu tukar. Tapi ada yang biasa sibuk-sibuk terus dia bilang dari teman, kalau saya teman ini kau bawa ya, nanti kau kasih di dia, baru dia kasih 1 barang kau bawa datang. Seandainya saya pemalas pergi, saya suruh Mina yang bawa. Mina kau kasih ya, nanti kasih Ibu Homer ini 1 barang. Ibu Homer bawa dari sana untuk ketemu saya. Itu siap barang misalnya sesuatu hal yang begitu luar biasa, tapi ada sesuatu hal yang tidak terlalu luar biasa. Dua-duanya harus kasih saya. Mina yang bawa baru pendeta, pendeta ada sibuk jadi tidak datang. Dua-dua itu yang harus ke saya. Ibu Homer bilang, Mina, kenapa yang barang berharga ini yang telah berharga kau kasih di pendeta? Bagaimana Tuhan mau kita kasih berkat untuk kita yang banyak? Kalau kita sendiri enggan untuk datang berjumpa dengan dia.
Jadi Bapak Ibu, bukan saja uang yang kita pikirkan berkat, tapi kita harus berjumpa dengan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita ketika kita ada dan mau melakukan sesuatu dengan Dia. Saya ingin cerita saja supaya kita mengerti. Ada satu bapak dia mati rokok, seperti saya biasa mati rokok itu. Sampai ada jangan bilang bapak ini macam orang gila saja. Kalau satu hari mati rokok itu aku pusing 7 keliling. Jadi dapat jalan putar-putar dapat uang Rp1.000 beli rokok langsung pakai kaki, tarik rokok dinikmati luar biasa. Lalu dia berpikir, seandainya 1 tahun saya cari barang di tanah, saya akan mati rokok. Keputusan ambil cari barang di tanah. 1 tahun yang dia dapat, peneti 43 buah, kancing baju 40 buah, uang Rp25, 25, uang Rp50, 15, uang Rp100, 10, uang Rp1.000, 5, uang Rp5.000, 1. Yang terakhir sekali, dia pun tulang belakang bongkong karena setiap hari dia jalan betul-betul begini cari barang di tanah. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, apa gunanya kita memiliki dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita? Apa gunanya peneti kancing baju dengan uang Rp5.000 jika dibandingkan dengan tulang belakang yang bongkong? Bapak Ibu, Tuhan itu sumber berkat. Kalau kita dekat dengan Dia, bilang barang apa yang susah di republik ini, Dia akan kasih sesuai dengan apa yang kita mau. Yang penting kita dekat dengan Dia. Setelah mungkin saya bisa bilang begini, Mama Yos, kalau bilang di wali kota ini, saya sudah jual setengah mati itu, kirim saya hadiah kan. Wali kota bilang, PBT yang mana ini? Dia tidak pernah tahu kok. Tapi kalau kita dekat dan bilang, wah, kok terakhir kenal saya, dia Tuhan, PBT Tuhan ku yang berdoa untuk saya. Kita buka saja barang kedua. Bagaimana Tuhan mau kasih kita berkat kalau kita jauh dari Dia? Dia tidak pernah akan ingat dan tidak pernah tahu, bahkan pura-pura lupa terhadap. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan melalui firman ini sekaligus mengajarkan kita bahwa selain bersyukur, kita harus menyadari dan mengakui bahwa dalam setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada titipan Tuhan untuk orang lain. Tentu yang hendak menerima seperti hambanya atau orang asing, yatim piatu dan lain sebagainya. Kalau Ibu Bendahara dia baca, ketemu punya laporan keuangan itu minus, waktu jemaat baik, minus, dan pertanyaan semakin banyak. Lalu kita evaluasi, saya bilang, Bapak Ibu, mari kita bicara tentang apel saja, jangan terlalu banyak. Apel itu sangat penting untuk kita karena itu kita program. Jadi kita warga jemaat Efata Malung ada 390 sekian kakak. Kalau ketemu dan 400 sudah, jangan 300, 400 kakak. Ketemu tapel itu. Satu hari itu udah bilang kita belanja kalau pulang ada 1.000 tentara dengan sosialisasinya kalau 1 bulan harus 1.000 berarti 30.000. Tapi jangan terlalu besar. Saya bilang kalau ketemu tapi itu taruh 1 hari 1 minggu 2.000 berarti 1 bulan 4.000 dari 8.000 karena 2.000. Mari ketemu kali 400 kakak kali 8.000 kira-kira berapa rupiah? 4 kali 8 24 berarti dapat 2 juta sekian kan? 2 juta sekian. 2 juta sekian itu kalau ada 1 orang sakit di rumah sakit terus bisa bawa 500.000 bantu meringankan bebannya. Seandainya apel itu ketemu kasih semua kasih 1.000 atau 30.000 pasti biayanya lebih besar. Sehingga kita tidak sadar bahwa uang yang kita telah pakai yang bilang 1.000 tetap uang di atas meja saja kas tinggal. Sampai habis bulan juga akan tetap ada. Nanti kalau mepet sekali bilang mau beli bensin 1 harga 1.000 atau mau beli angkut karena mau beli orang pernikahan kamu jadi ambil 1.000 pergi itu baru berharga. Tapi kalau setiap hari ketemu yang kecil saja
ternyata apa yang menjadi milik kita telah menjadi bagian dari berkat untuk orang lain. Dan Tuhan hitung itu loh, sekecil apapun yang kami kerjakan untuk namaku, Tuhan hitung. Dan itu yang Tuhan lakukan bagi kita di tengah-tengah hidup ini. Bapak, saya tak ada apa-apa jadi, biar sudah. Tapi Tuhan bilang begini, berikanlah apa yang ada padamu. Karena punya titis uang, tapi saya punya tenaga yang bisa saya berikan untuk Tuhan demi kemuliaan dan kemuliaan bagi namanya. Suatu pemberian kita yang tulus akan memberikan mujizat yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Bapak Ibu, contoh saja, saya pendeta yang besar, gemuk, hampir 100 kilo, badan kekar. Tiba-tiba dengan kekuatan pegang parang datang bapak Mama Janda satu punya halaman yang suruh pucuk naik. Pasti Mama Janda dulu menangis bilang, Tuhan Yesus ini pendeta tapi datang babat saya halaman. Keajaibannya air matanya tumpah karena kita bisa melakukan sesuatu. Tenaga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita pulang dan kita renungkan. Tuhan pasti siap apa yang menjadi kebutuhan kita kalau kita tulus kepadanya. Tuhan, saya suka tapi masa kau terkasih berkat, mungkin suka tapi hati ada tempat lain. Karena firman Tuhan dia menjawab dengan satu cerita begini. Ada orang Cina itu punya jago renang, hendak melewati sebuah kali, mulai dong mamurebe baku taruh sampai di sebelah. Dalam proses berenang yang cukup serius, satu ternyata tidak sanggup dan dia hampir tenggelam. Dia berteriak minta tolong, bilang, kenapa kau jago berenang baru? Kenapa kau tidak bisa ini? Dia bilang, di saat saya ini ada uang koin banyak. Dia bilang, lepas uang koin itu, tapi dia bilang tidak bisa, dia harus paksa berenang di sebelah. Dan pada akhirnya dia lepuh. Lalu Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada amin? Itu harus jujur itu. Harta kita itu lebih segala-galanya bagi kita. Padahal Tuhan sudah bilang, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan dan pakai. Lihat burung-burung di udara tidak pernah menabung, tapi selalu makan dan minum. Lihat bunga di padang yang begitu indah, tidak pernah membuat hal yang luar biasa, tapi mereka jadi cantik karena itu. Apalagi kita. Oleh sebabnya dekat dengan Tuhan dulu, baru Tuhan kasih apa yang menjadi kebutuhan kita sepanjang hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya buat cukup panjang, dan hari ini Tuhan memperkirakan hati kita bahwa sesungguhnya apa yang kita berikan bagi Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan namanya, Tuhan dia bukan apa, tidak ada yang susah ini. Yang penting tulus, jangan setengah-setengah hati. Saya mau kasih uang 1.000 rupiah di pendeta tapi masa saya pikir setengah mati. Saya mau bawa seperti di gereja tapi nanti saya bawa belum beli. Itu yang bilang setengah-setengah. Tapi kalau yang kasih dan tulus, Tuhan bilang tidak ada yang susah bagi Republik ini. Dia akan menyediakan apa menjadi kebutuhan sepanjang hari-hari ini. Amin. Afiro langit, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Rohani 87 kita nyanyikan bersama-sama. Baca kalau gitu ini terbawa. Sarang. Mau.
Iron Man kapun. Nak justru pun matikan dia lagi sih. Ojek, bentar mama ke. Ada siapa? Siapa? Ada kompleks depan kurang